Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga. Buat anugerah-Mu yang sedemikian rupa, buat kasih-Mu yang berlimpah dalam hidup ini, bahwa kami masih ada sebagaimana ada, dan kami rasakan kami bagaimana bersyukur, yang tetap pelihara keluarga kami, dan kami boleh bangun tubuh yang sehat. Sebelum kami ada aktivitas lain, kami doakan Engkau di atas segala-galanya, pada mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami naikkan pujian penyembahan, kami naikkan doa syafaat kepada Tuhan, lebih pada Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu, Roh Kudus urapi kami yang mendengarkannya, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat. Amin. Shalom. Pagi, mari kita akan membaca Amos pasal 2. Amos pasal 2 ayat pertama sampai ayat 16. Amos pasal 2 ayat pertama sampai 16. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Moab, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali putusanku, oleh karena ia telah membakar tulang Raja Edom menjadi kapur. Aku akan membaskan api ke dalam Moab, sehingga puri Keriot dimakan habis. Moab akan mati di dalam kegaduhan, diiringi sorak-sorai pada saat sangkakala berbunyi. Aku akan melepaskan penguasa dari antaranya dan membunuh segala pembesarnya bersama-sama dengan dia, firman Tuhan. Hukuman atas Yehuda, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4. Aku tidak akan menarik kembali putusanku, oleh karena mereka telah menolak hukum Taurat Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh moyangnya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda, sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Hukuman atas Israel, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali putusanku, oleh karena mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena pasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu, dan membedakan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda, sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mesbah, di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Pada akulah yang menggunakan dari depan mereka orang Amori, yang tinggi seperti tinggi pohon aras, dan yang kuat seperti pohon tabantit. Aku telah memusnahkan buahnya dari atas dan akar dari bawah. Pada akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, dan memimpin kamu 40 tahun lamanya di padang gurun. Siap supaya kamu menduduki negeri orang Amori. Aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi, dan sebagian dari teruna-teruna menjadi nasir. Bukankah betul-betul begitu, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Jadi kamu memberi orang penasih minum anggur, dan merintahkan kepada para nabi, jangan kamu berbuat. Sesungguhnya aku akan menggoncangkan tempat kamu pijak, seperti goncang kereta yang syarat dengan bekas gandum. Orang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri, orang kuat tidak dapat menggunakan kekuatannya, dan pahlawan tidak dapat melarikan diri, pemegang panah tidak dapat bertahan. Orang cepat kaki tidak akan terluka, dan penunggang kuda tidak dapat meluputkan diri. Juga orang yang berhati berani di antara para pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan. Kita lihat nih, hukuman Tuhan atas Israel, di mana saat itu apa dikatakan firman Tuhan, ia dan amin. Kenapa hukuman Tuhan harus terjadi pada bangsa Israel? Sebab firman Tuhan berkata, dikatakan pada ayat yang ke-7, mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu, dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda, sehingga melanggar putusan namaku. Bahkan mereka merebahkan diri jamin setiap mesbah, setiap pakaian gadai orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Lihat kehidupan yang rusak,
baik ayah maupun anak, dia hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Dia tidak hidup dalam kebenaran yang di hadapan Tuhan. Kenapa? Dikatakan daripada ayat yang ke-8, ayat 7b, anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda. Ya, baik bapak maupun anak melakukan hal yang tidak baik. Mesti bapak beri contoh teladan kepada anak yang sangat benar. Ternyata bapak memberikan contoh teladan yang jelek, yang kotor, najis. Betapa rusaknya bangsa Israel pada saat itu. Bapak tidak memberikan contoh yang baik kepada anaknya. Bapak tidak memberikan contoh hidup dan kekudusan, tetapi memberikan contoh yang tidak baik. Dan bapak dan anak melakukan yang tidak baik. Dia tidak hidup dan kekudusan. Ingat, kalau dengan firman Tuhan, orang baik bapak dan anak lupa. Sebab firman Allah berkata pada ayat ke-9, padahal akulah yang menggunakan daripada mereka orang Amon. Jadi padahal Tuhanlah yang membela. Bahkan dikatakan pada ayat yang ke-10, pada akulah yang membuat kamu keluar dari Mesir dan membuat kamu 40 tahun lamanya di padang gurun, supaya kamu menduduki negeri orang Amon. Jadi Tuhan yang menuntun bangsa Israel dari Mesir. Jadi semuanya karena Tuhan, tapi bangsa Israel lupa kebaikan Tuhan, lupa akan kasih karunia Tuhan. Berapa banyak kehidupan Kristen orang yang melupakan kebaikan Tuhan. Kita sudah masuk di tahun 2020. Berapa banyak manusia lupa kebaikan Tuhan di 2021. Kalau saudara menikmati, kalau sudah diberkati Tuhan, semua karena Tuhan. Berkat-berkat bukan dipakai pada hal yang tidak baik. Sebagaimana tadi katakan firman pada ayat 7b, anak dan ayah melakukan yang tidak baik. Justru bapak, ayah, contoh teladan kepada anak-anak melakukan yang baik. Biarlah di tahun 2022 ini kita melakukan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup dan kekudusan Tuhan berkati. Terima kasih Bapak di surga. Engkau ceritakan mata orang padahal Tuhan untuk bangsa Israel. Keluar dari Mesir sampai bangsa Israel lupa akan kebaikan, lupa akan kasih Tuhan. Bahkan apa yang berbuat ayah dan anak melakukan tidak bersih, yang tidak menyenangkan hati. Biarlah kami hidup yang kau berikan panjang, kami berjalan firman, pimpin semua dosa. Sucikan hati dan pikiran kami, supaya kami berjalan dari firman Tuhan yang tepat dan benar. Memberikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang sakit dan kami. Sebentar kami yang cari nafkah, sertai perjalanan kami. Pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Jangan sampai kami mengalami tempat dan kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja di depan. Kau perhatikan mereka Tuhan. Mereka butuh berjuang berat di kesehatan yang prima yang dari Tuhan, hikmat yang dari Tuhan Kau berikan. Pelihara kuatkan, dan kami bersyukur yang meninggal semakin berkurang banyak, bahkan yang sakit berkurang banyak, tapi yang sembuh semakin banyak. Tuhan, jangan sampai varian Omikron menyebar. Cukup hanya sebagai pelintir manusia. Biar mereka semua taat memperhatikan 5M baik dan memperhatikan operasi. Terima kasih Bapak surga. Kami mohon belas kasihan, jangan sampai vaksin varian dari gelombang ketiga bangsa Indonesia dan mereka mentaati vaksin ini. Terima kasih Bapak dan terkasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus dan saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta kita katakan